7 menit di hari yang ketujuh. Sahabat servis, sukacita di hari Sabat. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kembali bersama dengan saya, Pendeta Roger Mulait, dalam renungan 7 menit di hari yang ketujuh. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita semua pasti menghadapi badai. Entah badai kehidupan, entah badai problema dalam keseharian kita semua, ataupun badai penyakit. Saudara-saudara, pada saat pertanyaan yang muncul ketika badai menghampiri kehidupan saudara adalah, di manakah Tuhan? Pada saat yang indah ini, pada Sabat yang indah ini, kita akan merenungkan satu kalimat di dalam Alkitab, di dalam Markus 4 ayat 38. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pertanyaan ini sangat manusiawi ketika seseorang berada di dalam posisi yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, posisi pada saat itu murid-murid Yesus bersama dengan Yesus dan menghadapi badai yang sangat besar di dalam perjalanan pelayanan yang mereka buat. Dan saudara perlu ketahui, bahkan beberapa komentator Alkitab mengatakan badai itu tidak biasa atau badai itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Jangan lupa, saudara-saudara, pada saat itu murid-murid Yesus adalah seorang yang sangat terlatih. Ada di antara mereka adalah seorang nelayan, ada di antara mereka adalah seorang yang memang sudah berkecimpung di bidang perlautan sangat lama. Tetapi pada saat itu, ketika badai datang, kekhawatiran sangat muncul di dalam kehidupan mereka. Kisah ini sebenarnya memberikan pelajaran yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan iman kita. Alkitab menceritakan bahwa ketika para murid menyeberangi danau bersama Yesus, tiba-tiba taufan yang sangat dahsyat datang. Tetapi bayangkan situasi pada saat itu Yesus justru tertidur. Saudara bisa bayangkan, saudara, angin, deru, ombak menghantam kapal, hujan turun dengan deras. Para murid berteriak ketakutan, tetapi Yesus tertidur dengan tenang. Pertanyaannya pada saat ini adalah, mengapa dia bisa tertidur dalam situasi seperti itu, saudara? Jawabannya sangat sederhana, tetapi sangat mendalam. Karena dia sepenuhnya percaya kepada Bapaknya, saudara. Hidupnya berada dalam tangan Allah, sehingga badai sekalipun tidak menggoncang hati dari Yesus. Seorang pernah berkata kepada saya setelah saya mendengar khotbah tentang kisah ini, dikatakan bahwa Yesus tertidur seperti tidurnya orang benar. Saudara-saudara, kalimat ini sangat dalam maknanya. Orang yang hidupnya sepenuhnya percaya kepada Tuhan akan memiliki kedamaian yang tidak mudah digoncang oleh keadaan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, penulis Kristen terkenal bernama Charles Lewis pernah menulis bahwa kita sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar kita percaya sesuatu sampai iman diuji dalam sesuatu yang serius dalam hidup kita. Ketika masalah ekonomi mengerjang saudara, ketika badai rumah tangga mengerjang saudara, percaya bahwa itu adalah waktu saya dan saudara untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Sangat mudah orang mengatakan kita percaya kepada Tuhan ketika hidup berjalan dengan tenang. Tetapi ketika badai datang, pada saat itulah iman kita benar-benar diuji, saudara. Apakah kita percaya ketika jawaban doa belum kita lihat, ketika kita memiliki harapan yang tidak terlaksanakan, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Kisah badai di danau ini memberikan jawaban yang sangat indah. Ketika para murid membangunkan Yesus, Alkitab berkata bahwa Yesus bangun dan berkata, Markus 34 ayat 39 katakan, diam,
tenanglah. Seketika angin berhenti dan danau menjadi tenang, saudara-saudara. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan yang sama yang menenangkan badai di Danau Galilea, Dia masih hidup sampai hari ini, dan Dia yang sama yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Namun seringkali ketika masalah terbesar datang menghampiri saudara-saudara, menghampiri saya dan saudara, kita melupakan hal itu. Seringkali masalah terbesar kita bukanlah badai di luar, tetapi badai dalam hati kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, tekanan hidup kita, dan kesibukan kita ketika kita tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Kehidupan modern membuat banyak orang hidup dalam tekanan yang terus-menerus. Kita ingin melakukan banyak hal sekaligus di dalam kehidupan kita, tidak pernah berhenti mencoba hal baru, tuntutan pekerjaan, dan ketika masalah datang, kita lupa kepada Tuhan. Kita disibukkan oleh kehidupan duniawi, kita disibukkan oleh masalah-masalah yang selalu datang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengurus yang seharusnya menjadi urusan Tuhan. Kita selalu sibuk mengurus yang sebenarnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memberikan kesempatan untuk Tuhan mengurus masalah dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Yesus menunjukkan prinsip kepada saya dan saudara bahwa damai sejati lahir dari percaya penuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata diam dan tenanglah, murid-murid menjadi heran. Murid-murid takut pada saat itu karena mereka lupa bahwa mereka berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman ini menjadi pelajaran untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Hari Sabat.